Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah metodologi riset. Materi hari ini atau saat ini kita akan membahas tentang mencari permasalahan dalam penelitian. Dan apa sih mencari masalah dalam penelitian tersebut ya? Yang pertama, kita harus mempelajari dulu apa sebenarnya masalah. Masalah itu adalah penyimpangan atau gap antara realita yang ada, keadaan, dengan harapan. Jadi permasalahan itu tidak kesesuaian antara realita dan harapan. Ya, harapan kita seperti ini, tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, dia termasuk dalam problem discovery. Yang pertama, mengidentifikasi bidang atau tipe masalah riset, ya. Kemudian pemilihan topik apa yang akan kita bahas dalam permasalahan tersebut, ya. Kemudian perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi bidang atau tipe masalah riset. Akan kita angkat dalam penelitian atau riset. Yang pertama, tergantung pada disiplin ilmu dan bidang studi peminatan, dan yang menjadi perhatian peneliti. Peneliti ingin membahas tentang masalah apa seperti itu. Terdapat 4 kemungkinan tipe riset. Yang pertama, masalah dalam suatu lingkungan yang memerlukan solusi. Jadi ada masalah dalam suatu lingkungan memerlukan sebuah solusi, memerlukan sebuah jawaban, memerlukan sebuah penyelesaian. Yang kedua, area tertentu yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Jadi permasalahan di sana, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu pembenahan. Kemudian permasalahan teoritik, ya, yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena. Ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban yang empiris. Ya. Seperti itu. Kemudian riset untuk mengidentifikasi masalah. Riset yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Masalah ini tidak harus ada saat ini, tetapi kemungkinan besar akan muncul di masa yang akan datang. Sebagai contoh, terlebih dahulu pernah, kalau dulu pengguna komputer hanya menggunakan untuk tahun itu hanya menggunakan 2 digit, misalkan 98, 99. Nah, ketika di tahun 2000, nah itu akan menjadi permasalahan. 00 menjadi angkanya menjadi 0, ya. Di sini ada contoh riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset kesan, riset karakteristik pasar, riset mengenai penjualan, dan riset tren bisnis, dan riset peramalan. Riset untuk mengidentifikasi masalah. Riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam pemasaran. Ya, contohnya riset segmentasi, riset mengenai produk, pengujian kemasan, posisi merek, dan pengujian posisi dan seterusnya. Riset mengenai harga, pentingnya harga dalam suatu pemilihan merek, kebijakan mengenai harga, respon yang diakibatkan oleh perubahan harga. Ini juga bisa diangkat menjadi sebuah permasalahan. Riset mengenai promosi, anggaran promo yang optimal, bauran promosi yang optimal, keputusan mengenai media, evaluasi, dan efektivitas iklan. Riset mengenai distribusi, menentukan tipe distribusi, lokasi retail, outlet, grosir, perilaku saluran distribusi, dan lain-lain. Kemudian masalah penelitian. Apa sih masalah penelitian? Masalah penelitian, kegiatan penelitian yang harus didasarkan atas masalah yang akan dicari pemecahannya dengan melakukan penelitian. Masalah dapat timbul karena adanya tantangan atau kesangsian, keraguan-raguan, ambigu, halangan dan rintangan, kesenjangan antara fenomena baik yang telah ada maupun yang akan ada. Masalah merupakan jantung dalam proyek penelitian. Masalah merupakan pusat aksial di seputarnya semua upaya penelitian bergerak. Pernyataan masalah harus disampaikan dengan ketepatan verbal yang sepenuhnya. Masalah tersebut kemudian dipecah-pecah dalam sub masalah yang lebih manageable. Nyatakan sehingga kita dapat melihat dengan jelas tujuan dan arah dari keseluruhan upaya penelitian.
Masalah yang bagaimana? Nah, masalah yang dipilih harus mempunyai satu nilai penelitiannya, researchable-nya, visibilitas, dapat dicari solusinya, dan sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ini masalah yang dipilih harus mempunyai 3 hal tersebut. Dari mana masalah penelitian didapat? Nah, banyak sekali ya masalah-masalah ini kita dapat. Yang pertama, pengamatan dan pengalaman sehari-hari. Ada masalah yang perlu dikaji. Kemudian dari membaca literatur, jurnal, laporan penelitian, koran, literatur terlebih terdahulu ya. Kemudian mungkin penelitian terdahulu, mungkin masih ada masalah yang belum selesai. Menghadiri seminar, lokakarya, simposium, ini juga dapat menemukan suatu masalah. Pemuasan diri, ya, curiosity, kegelisahan. Misalkan orang ini harus saya selesaikan, ini ada permasalahan, bagaimana cara solusinya. Permintaan atau kebutuhan masyarakat pengguna. Misalkan dalam suatu masyarakat itu ada suatu permasalahan yang bisa kita teliti, berpikir atau merenung ya. Kemudian misalkan berpikir merenung ini peneliti, misalkan ini seperti apa, contoh saja lampu, bisa dapat lampu pijar itu dapat dari suatu permasalahan ya. Kemudian mimpi institusi atau senior, konsultasi dengan senior atau pembimbing, kita konsultasi, kemudian ditemukan sebuah masalah, masalah seperti ini bagus untuk diangkat dalam suatu penelitian. Kemudian pemilihan topik. Nah, ini ada beberapa bidang masalah dan topik riset yang menarik ya. Yang pertama, bidang masalah pemasaran. Contohnya topiknya konsep produk baru, promosi penjualan, perilaku konsumen itu untuk di pemasaran penjualan, keuangan. Kemudian ada topik misalkan penilaian saham, obligasi, analisis rasio keuangan, merger, akuisisi. Itu topik yang bisa diangkat di bidang keuangan. Kemudian perilaku organisasi, itu topik-topiknya misalkan motivasi kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi itu. Nah, itu untuk perilaku organisasi. Kemudian di bidang akuntansi manajemen, pengukuran kinerja, analisis CV, membuat keputusan investasi. Kalau di bidang sistem informasi misalkan penerapan sistem informasi, sikap manajemen dan pemakai sistem dan lain-lain. Perumusan masalah. Nah, ini perumusan masalah itu harus jelas, tegas, tidak ambigu. Maksudnya agar mudah penelitian dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode pengujian data yang tepat. Mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, ini ada contohnya misalkan, bagaimana pengaruh idealisme terhadap komitmen pada profesi ini? Contoh, ada hubungan antara penentuan harga dengan volume penjualan. Ini untuk kasus dua variabel yang bersifat eksplisit. Adakah pengaruh harga tiket dan kualitas layanan pramugari Garuda terhadap kepuasan konsumen? Nah, ini ada 3 variabel yang bersifat eksplisit. Sejauh mana faktor promosi, distribusi dapat mempengaruhi volume penjualan untuk 3 variabel secara implisit. Kesalahan umum dalam penemuan masalah, yaitu yang pertama ini banyak kesalahan. Pengumpulan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas ya. Jadi menentukan perumusan masalah tidak direncanakan dengan baik. Kemudian perumusan masalah terlalu umum, ambiguitasnya sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Penemuan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil penelitian sebelumnya terdahulu dengan topik sejenis, sehingga masalah yang penelitian tidak didukung dengan kerangka teoritis yang baik. Jadi penelitian terdahulu bisa menjadi sebuah pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Oke, itu saja pembahasan kita. Ada tugas jika saat ini contohnya jika saat ini Anda ingin melakukan sebuah penelitian, kira-kira permasalahan apa yang akan diangkat, yang akan diambil. Kasih penjelasan mengapa memilih permasalahan tersebut ya. Oke, nanti dijawab di kolom komentar dengan format nama, NPM, semester, jurusan ya. Oke, demikian
materi kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.